Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 29 dan 30 yang berbunyi, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat manusia sesat jika tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang Israel atau umat Yahudi dari golongan Saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati karena pengaruh besar dari filsafat Yunani. Menurut mereka, hidup manusia selesai ketika meninggalkan dunia ini. Ia akan masuk ke dalam dunia orang mati. Oleh sebab itu, menurut mereka, dalam kesempatan ini hanya untuk menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan perihal seorang wanita yang menikah dengan 7 laki-laki bersaudara. Aturan menikah ini memang ada dalam aturan-aturan yang bersumber dari hukum Taurat, sebagaimana dituliskan dalam Ulangan 25 ayat 5-10. Siapakah yang kelak akan menjadi suaminya? Pertanyaan itu dilontarkan atas dasar asumsi yang salah, yaitu bahwa kehidupan di surga sama dengan kehidupan di dunia ini, hanya pindah tempat. Tuhan Yesus Kristus menjawab dengan mengoreksi kesalahan mereka. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus mengutip dari perkataan firman Allah kepada Musa yang ditulis dalam Keluaran 3 ayat 6 bagian A. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Keluaran 3 ayat 32. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Tentu saja di dalam hal membangkitkan orang mati bukan perkara sulit bagi Tuhan Allah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara diri kita umat manusia ini. Bila kita mau pertanyakan, apa rupanya kewenangan kita membatasi Allah dan segala kuasanya yang maha besar itu? Di balik dan dari ketidakmengertian orang dari golongan Saduki ini tentang kuasa Allah, ada ketidakmengertian mereka tentang kitab suci. Pola pikir mereka tentang firman Tuhan Allah berbeda dengan kebenaran firman Allah itu sendiri. Orang Israel dari golongan Saduki menafsirkan kitab suci sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mau menerima yang disukai, menolak yang tidak disukai. Bahkan dari semua kitab perjanjian lama mereka hanya menerima 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan saja. Di dalam hal ilmu logika ada yang disebut bias konfirmasi, yaitu hanya mau mencari suatu pendapat yang mendukung perkara yang disetujui tanpa mau melihat masih adanya pendapat yang lain. Ada banyak umat manusia yang mengaku beriman kepada Kristus yang terjerat di dalam cara berpikir yang tanpa didahului oleh adanya konfirmasi. Apabila sudah senang pada suatu ajaran yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah atau seorang pemberita Injil firman Tuhan tertentu, apapun yang didengarnya akan diterima bulat-bulat dan dianggap pasti benar dan tidak lagi mau berpikir kritis. Ketika diberitahu bahwa itu salah, mereka seringkali tetap bersikukuh. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini tidak untuk mengajarkan dan mengajak kita untuk bersikukuh di dalam kesalahan
pengajaran seperti itu. Oleh sebab itu, seorang yang mau mengaku beriman, percaya kepada Kristus, yang hatinya terbuka untuk mau diajari dan mau belajar hal-hal baru dan benar yang hanya sesuai dengan kebenaran firman-Nya saja. Mari berlakukanlah hidup sebagai pribadi orang yang adalah milik Kristus, yang berpola pikir menuruti pola pikir Tuhan Allah Bapa kita yang dinyatakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kehadirannya senantiasa ada di hati kita, umat miliknya, dalam persekutuan Roh Kudus, bukan pola pikir menuruti keinginan daging duniawi umat manusia belaka. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah mengingatkan kami agar kami ini selalu mempunyai pola pikir yang memang menuruti kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam kitab suci yang kami kenali sekarang adalah dalam bentuk Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang adalah suatu kesatuan firman Tuhan sebagai kitab suci orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Kristus. Sebagai umat manusia, kami akan menjadi sesat jika tidak mau mengerti kitab suci atau Alkitab itu, maupun tidak mengerti tentang kuasa Allah, bahwa Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang yang sudah mati, sebagaimana yang sudah Tuhan nyatakan bahwa kebangkitan di hari Paskah yang segera akan kami rayakan sesungguhnya itu adalah bentuk bagaimana Tuhan tidak terkalahkan. Engkau tidak akan pernah ditelan kuasa kematian karena Engkau maha berkuasa atas seluruh alam semesta ini, apalagi terhadap kuasa-kuasa iblis maupun setan-setan. Tuhan bangkit di hari Paskah setelah kematian-Mu di hari Jumat Agung, sungguh mau menyatakan Tuhan memenangkan kami, umat manusia, untuk tidak mati selama-lamanya, ditelan kuasa maut itu, ditelan kuasa neraka itu. Sehingga kami harus bersyukur, berterima kasih punya Tuhan yang maha baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.